Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Selamat atas partisipasi Anda di perkuliahan ini. Saya sangat berterima kasih. Kita lanjutkan perkuliahan ke-8 terkait dengan terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran atau terjemah makna Al-Quran. Jadi di sini nanti terjadi pembahasan. Saya tidak sebut perdebatan begitu. Apakah mungkin menerjemahkan Al-Quran atau sebenarnya yang diterjemahkan adalah makna Al-Quran? Mayoritas para ulama cendekiawan muslim mengatakan itu bukan terjemah Al-Quran. Meskipun mereka melafalkannya terjemah Al-Quran. Hakikatnya itu adalah terjemah makna Al-Quran. Karena lafal Al-Quran itu tidak mungkin dialih bahasakan ke bahasa lain. Dari bahasa Arab ke bahasa lain tidak mungkin. Lafalnya itu. Kenapa tidak mungkin? Orang sastrawan Arab saja itu mereka tidak mampu menandingi Al-Quran. Bagaimana mungkin bahasa lain itu mampu mengungkapkan dalam bahasa mereka? Sementara disepakati bahwasanya, difahami ya, saya tidak tahu kesepakatan atau tidak, difahami bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa paling kaya di dunia ini. Kalau bahasa Arab adalah bahasa paling kaya di dunia ini, bagaimana mungkin bahasa yang kurang kaya mampu menerjemahkan, menandingi lafal Al-Quran itu sendiri? Sesuai mungkin itu tidak mungkin. Jadi yang tepat ketika kita melafalkan terjemah Al-Quran, itu maksudnya adalah terjemah makna Al-Quran. Jadi maknanya yang diterjemahkan bukan lafalnya, bukan nasnya. Oke. Terjemah secara etimologis dalam bahasa Arab memiliki 4 makna. Pertama adalah penyampaian berita atau tabligh. Yang kedua adalah penafsiran dalam satu bahasa, tafsir al-kalam bi lughatihi nafsiha. Jadi terjemah itu bisa juga artinya tafsir. Karena itulah Ibnu Abbas disebut sebagai turjamanul Quran. Artinya apa? Penerjemah Al-Quran. Padahal beliau tidak pernah menerjemahkan Quran dari bahasa Arab ke bahasa selain Arab. Beliau hanya menjelaskan bahasa Quran dengan bahasa Arab. Itu namanya turjamanul Quran. Kemudian menafsirkan kalam dengan bahasa lain. Ini yang disebut dengan terjemah itu sendiri. Atau tafsirul kalam bi ghairi lughatihi. Jadi menafsirkan kalam dengan selain bahasa aslinya. Jadi bahasa selain bahasa Arab. Nah, ini yang kita sebut dengan terjemah. Atau mungkin tidak disebut sebagai terjemah, tetapi itu tafsir, yang hari ini disebut tafsir. Jadi dulu orang-orang dulu itu menafsirkan bahasa Arab dengan penafsiran bahasa lain. Kitab-kitab awal seperti Al-Ibris gitu ya. Dan kemudian Turjaman Mustafad atau Mustafid itu ya, miliknya siapa? Singkili dan seterusnya. Yang keempat adalah memindah pembicaraan dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, ini yang dimaksud dengan terjemah itu sendiri. Saya salah ya, jadi yang nomor 3 itu disebut tafsir. Dulu disebut terjemah Quran, tetapi hakikatnya adalah tafsir. Oke, atau terjemah sastrawi miliknya Habib Yasin misalkan begitu. Oke.
Terjemah secara etimologis adalah pengalian gagasan, pikiran, atau ide dari satu bahasa menuju bahasa lain. Jadi yang dialihkan itu pikirannya, yang dialihkan adalah maknanya, bukan lafalnya. Nah, itu yang disebut dengan terjemah. Karena itu yang tepat adalah terjemah makna Al-Quran, bukan terjemah Al-Quran, bukan terjemah Nasul Quran atau terjemah teks Al-Quran, bukan itu. Dalam proses terjemahan, bahasa pertama yang dialihkan tadi disebut sebagai bahasa sumber. Sedangkan bahasa kedua disebut sebagai bahasa tujuan, ada juga yang menyebut sebagai bahasa target, atau juga disebut bahasa sasaran. Kita pakai bahasa tujuan yang kita singkat dengan BT begitu. Dalam bahasa Bell, the replacement of representation of the text in the second language itu yang disebut dengan terjemah atau pengalihan tadi sama begitu. Oke. Ada persoalan, apakah terjemah itu tafsir? Iya, terjemah itu tafsir, tetapi berbeda. Kalau saya membedakannya sederhana saja. Kalau terjemah itu apa namanya yang populer hari ini ya, jadi karena dia harus memindah ke bahasa lain, terjemah itu melibatkan bahasa lain. Tetapi tafsir tidak selalu melibatkan bahasa lain. Meskipun tadi kita lihat ada tafsir yang melibatkan bahasa lain. Artinya apa? Kalau menerjemah itu dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia misalkan begitu, itu namanya terjemah yang kita pahami hari ini begitu. Tetapi kalau tafsir tidak harus begitu. Tafsir itu Arab ke Arab boleh. Jadi Arab ke Arab boleh. Atau Arab ke bahasa Indonesia, itu tafsir juga boleh juga. Artinya tafsir tidak selalu melibatkan bahasa non-Arab begitu. Bedanya Az-Zarqani membedakan antara tafsir dan terjemah. Pertama adalah terjemah itu independen dari kaidah asal. Artinya dia mandiri, bebas, tidak terikat itu. Dari kaidah asal, jadi ada bahasa bahasa asli, bahasa sumber BS. Tafsir terikat dan lebih bersifat luas. Jadi kalau tafsir itu terikat dengan kaidah awal, kaidah bahasa asli, bahasa Arab begitu. Meski dia memiliki peluang menjelaskan lebih luas, lebih lebar gitu. Kemudian terjemah tidak boleh terjadi pembuangan kalimat. Tetapi tafsir mungkin bahkan harus terjadi. Jadi tafsir itu mungkin terjadi pembuangan kalimat. Atau bahkan harus membuang kalimat. Tetapi kalau terjemah nggak boleh. Yang ketiga, terjemah harus memenuhi makna dimaksud kalimat pada bahasa sumber. Jadi harus memenuhi makna dimaksud dari kalimat bahasa Arab, kalimat Quran. Kalau tafsir tidak harus, jadi setiap kalimat di Quran itu secara itu harus terangkum semua, terbawa semua, terangkut semua gitu. Itu kalau terjemah. Tapi kalau tafsir ya sudah maksudnya apa, intinya apa, kira-kira begitu. Nah, itu namanya tafsir. Kemudian terjemah mengandung makna asli, sementara tafsir memberikan penjelasan. Saya kira ini jelas ya. Kemudian makna terjemah adalah makna asli, makna tafsir tidak hanya satu makna tetapi perlu perluasan. Karena tafsir itu ya berarti menjelaskan, kalau harus sama dengan itu kan berarti bukan penjelasan lagi. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan bicara syarat penerjemah Al-Quran adalah ada beberapa syarat. Satu, Muslim. Boleh nggak seorang non-Muslim menerjemahkan? Ya boleh-boleh saja. Tetapi otoritas terjemahan itu di kalangan Muslim apakah bisa diterima? Nah, ini ya tergantung Muslimnya yang terima itu kan begitu. Tetapi logikanya kalau saya ya nggak diterima. Kenapa? Bagaimana mungkin orang yang tidak merasakan menyembah Allah, merasakan
kekuasaan Allah, mengakui kekuasaan Allah, dia menerjemahkan kalam Allah, bisa kita terima. Bukankah penerjemahan itu bagian dari pengalaman? Kalau dia tidak punya pengalaman terhadap apa yang dia terjemahkan, tidak punya pengalaman terhadap apa yang dia ceritakan, bagaimana kita bisa menerima? Padahal kita ini percaya Allah, kira-kira begitu. Jadi kalau saya ya menghindari saja. Tetapi kalau sekedar untuk membandingkan, memilih sebuah kata, ya silahkan saja. Tetapi untuk menerima totalitas itu saya masih mempersoalkan gitu ya. Bukan saya nggak memperbolehkan, silahkan aja non-muslim menerjemahkan sih boleh-boleh saja. Tetapi untuk diterima total 100% ya saya kira tidak. Wong terjemahan muslim saja tidak diterima 100%, apalagi terjemahan non-muslim, kira-kira. Yang kedua, adil dan terpercaya. Saya kira ini wajib ya. Ini terkait dengan berita. Kalau dia tidak adil bisa mengurangi atau bisa menambah, itu kan bahaya dan itu merusak kan. Hanya persoalannya mekanisme untuk mengukur adil dan terpercaya itu seperti apa gitu ya. Prosedurnya kayak apa atau alat ukurnya apa, itu perlu perlu apa namanya? Perlu difikirkan saya kira itu. Terus kemudian menguasai gramatika bahasa Arab atau bahasa tujuan. Bahasa Arab dan bahasa tujuan. Jadi kalau Anda mau menerjemahkan dari bahasa Arab ke Indonesia, ya tahu nahwunya, balaghahnya, sharafnya bahasa Arab begitu, atau gramatiknya, tata bahasanya. Juga harus tahu tata bahasa Indonesia. Yang kelima adalah memegang adab mufasir. Adab mufasir nanti Anda baca di tempat lain atau dicarilah. Ada banyak adab mufasir. Oke, ada adab yang sifatnya spiritual, ada adab yang sifatnya psikologis, ada adab yang sifatnya fisiologis, saya kira itu ya. Nah, syarat terjemah pertama adalah terjemah Al-Quran itu harus memegang teguh syarat dan batasan tafsir akli. Kita pahami bahwasanya terjemah itu bukan ruwai atau bukan riwayah gitu ya, bukan binakal gitu, tetapi dia bil akal, dengan akal. Jadi kalau terjemah itu adalah bagian dari tafsir akli, maka kaidah-kaidah, batasan-batasan dan prasyarat-prasyarat dalam tafsir akli harus diindahkan, harus dipegang begitu. Kemudian penerjemah harus memegang teguh batasan terjemah. Oke, jadi terjemah itu batasannya kayak apa? Setelah itu penerjemah menerjemahkan lafal dan makna Al-Quran, bukan menerjemahkan struktur Al-Quran, karena itu tidak mungkin. Jadi yang kita terjemahkan adalah pikiran dan ide Al-Quran, bukan lafal Quran. Kalau menerjemahkan lafal Quran itu nggak mungkin. Ini disebut terjemah makna Al-Quran. Penerjemah harus menggunakan metode terjemah yang benar. Saya kira metode terjemah itu banyak. Nah, itu harus dipakai. Kenapa harus memakai metode terjemah yang benar? Karena itu adalah ilmu. Jadi ketika Anda menerjemahkan asal berbasis pengalaman Anda, sekarep Anda, kata orang Jawa, maka orang lain tidak akan pernah menangkap karep Anda. Kecuali sudah diteliti dan itu menjadi sebuah teori, kan begitu ya. Itu saya kira akan bagus itu. Cuma kalau nggak sebuah teori, orang lain nggak akan pernah belajar, nggak tahu logikanya, ini terjemah atau apa, kira-kira kan begitu. Oke, saya kira ini yang terakhir ya. Jadi terjemah itu bisa dibagi jadi dua, terjemah harfiah. Terjemah harfiah itu adalah diusahakan sesuai persis dengan bahasa sumber. Dan ini saya katakan di Quran tidak mungkin. Tidak mungkin. Terjemah harfiah Al-Quran di Indonesia ini yang itu dialamatkan ke terjemah Depak. Tetapi hakikatnya terjemah Depak itu bukan harfiah, itu pun juga maknawiyah. Artinya apa? Dia juga tidak pegang ketat betul itu namanya kesesuaian bahasa Arab, karena memang nggak mungkin gitu. Dalam bahasa Arab Quran itu tidak mungkin. Kemudian terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah itu adalah
lebih berusaha menyesuai dengan tata bahasa tujuan. Nah, ini terjemah maknawiyah. Nah, yang paling umum ini, meskipun istilah ini baru dipopulerkan oleh siapa ini, Muhammad Thalib. Muhammad Thalib. Jadi terjemah tafsiriyah beliau menyebut begitu. Jadi tafsirnya yang diterjemahkan atau maknanya yang diterjemahkan bukan lafalnya. Oke, thank you. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ketika banyak kesalahan. Nah, kita tutup dengan berdoa istighfar 7 kali. Ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan kami, berkailah seluruh urusan kami, jadikanlah apa yang telah kami usahakan, yang sedang kami usahakan, dan yang akan kami usahakan seluruhnya menuju pada kemudahan, keberkahan, keberuntungan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik, kumpulkan dan pergaulkan pada kami orang-orang yang baik, jadikan yang keluar dan yang mengelilingi kami seluruhnya kebaikan, dan tempatkanlah kami kelak di tempat yang terbaik di akhirat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.